petang yang menyesatkan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah dan hutan, hidup seorang anak laki-laki bernama Budi. Budi adalah anak yang ceria, tetapi ia memiliki kebiasaan buruk, bermain di luar rumah hingga matahari terbenam. Ibunya sering memperingatkan, "Jangan bermain saat maghrib ya nak, itu waktunya makhluk halus berkeliaran." Namun Budi hanya menganggap itu cerita untuk menakut-nakutinya. Suatu sore, Budi asik bermain layangan di lapangan dekat hutan. Langit mulai berubah orange kemerahan. Tanda maghrib semakin dekat. Teman-temannya satu persatu pulang setelah mendengar suara azan dari masjid desa. Namun Budi tetap bertahan, mengulur-ulur waktu karena layangannya sedang terbang tinggi. "Sebentar lagi ya Ma, layanganku sedang bagus-bagusnya," gumam Budi kepada dirinya sendiri. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Layangan Budi putus dan terbang ke arah hutan. Tanpa berpikir panjang, ia mengejar layangan itu. Hutan mulai gelap dan suasana berubah menjadi sunyi. "Budi," terdengar suara perempuan lembut memanggil namanya dari kejauhan. Budi berhenti sejenak. Ia merasa aneh karena tidak ada orang lain di hutan. "Siapa itu?" tanyanya dengan suara bergetar. Namun bukannya lari, rasa penasaran justru membuatnya melangkah lebih dalam ke hutan. Semakin jauh ia berjalan, suara itu semakin jelas. Di sebuah pohon besar, ia melihat seorang perempuan tinggi dengan rambut panjang terurai. Matanya besar menyala dan senyum lebar yang menyeramkan. Wewe Gombel. "Kenapa kamu bermain sendirian di sini, Nak? Ayo ikut aku. Di sana ada tempat yang lebih menyenangkan," kata perempuan itu sambil menunjuk ke arah kegelapan. Budi merasa tubuhnya kaku, seperti ada kekuatan yang menariknya mendekat. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat. Wewe Gombel meraih tangannya, lalu membawanya ke dalam bayangan pohon besar itu. Sementara itu, ibu Budi mulai cemas karena anaknya belum pulang. Ia meminta bantuan warga desa untuk mencarinya. Mereka membawa obor dan berjalan menuju hutan. Salah satu orang tua di desa itu membawa alat tradisional kentongan yang dipercaya bisa mengusir makhluk halus. Setelah beberapa waktu mencari, mereka menemukan layangan Budi yang tersangkut di pohon. Tidak jauh dari sana, mereka mendengar suara anak kecil menangis. "Tolong aku ingin pulang." Suara Budi terdengar samar. Mereka segera memukul kantongan keras-keras, membaca doa-doa, dan menyebut nama Budi. Suara tangis itu semakin jelas, hingga akhirnya Budi ditemukan meringkuk di balik akar pohon besar. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, dan ia terus bergumam, "Aku tidak akan bermain saat maghrib lagi." Sejak kejadian itu, Budi berubah. Ia selalu pulang sebelum maghrib, tidak berani bermain jauh dari rumah. Dan setiap kali melewati hutan, ia menundukkan kepala sambil membaca doa. Karena ia tahu
Wewe Gombel masih ada di sana, mengawasi mereka yang melanggar batas waktu.